Salam sejahtera untuk kita semua untuk memasuki pertemuan ke-12. Materinya adalah karir, suksesi, dan pengembangan SDM. Ya, ada 3 kata di sini, ada karir, ada suksesi, dan pengembangan. Karir udah pasti ya, mempersiapkan semua karyawan yang ada di perusahaan untuk meningkatkan karir masing-masing sesuai dengan kinerjanya. Kemudian suksesi ini adalah suatu proses bagaimana bagian SDM mengisi kekosongan jabatan yang ada di masing-masing divisi di perusahaan tersebut. Nah, itu suksesi ya. Jadi mengisi kekosongan jabatan. Ya, kemudian ada pengembangan. Nah, pengembangan udah otomatis ya. Artinya setiap karyawan itu punya potensi untuk dikembangkan. Umpamanya dia kalau mau menjadi kandidat seorang manajer SDM, ya dia harus harus memenuhi kompetensi dari perusahaan tersebut. Kompetensi itu ada pengetahuan yang dia harus miliki, skill yang harus dia miliki, kemudian perilakunya dan konsep berpikirnya. Ya, jadi konsep berpikir artinya ya, kalau dia berada di lingkungan manajer ke atas itu harus pola pikirnya harus pola pikir pebisnis, bukan pola pikir pekerja. Nah, itu ya, ada 3 kata tersebut. Oke, kita lanjut. Kenapa dilakukan training? Training adalah usaha terencana untuk dilakukan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran berhubungan dengan kompetensi tadi ya. Jadi training itu artinya untuk memenuhi kompetensi perusahaan. Ya, kompetensi tadi ada pengetahuan, skill, dan perilaku dan konsep berpikirnya, cara berpikirnya. Nah, itu ada ya. Ya, ada 3 hal yang harus diketahui dalam kompetensi. Nah, menilai kebutuhan pelatihan. Nah, ini ya. Nah, untuk menilai kebutuhan pelatihan itu yang menentukan siapa, yaitu manajer SDM. Ya, ini yang itu dia. Menganalisis organisasional, artinya apa? Menganalisis berapa butuh karyawan di divisi A, berapa butuh karyawan di divisi B, butuh karyawan berapa, dan seterusnya. Nah, baru dilakukan analisis individu. Kenapa lakukan analisis individu? Dia tujuannya adalah si A kerjaannya umpamanya di bagian marketing. Nah, harus diketahui kompetensi si A ini dari skillnya, dari pengetahuannya, dari perilakunya. Nah, itu dia dianalisis. Di mana kekurangannya? Apakah dia kekurangannya di pengetahuan, apakah di skill, atau di perilaku? Ya, baru dilakukan analisis tugas. Jadi analisis tugas itu sudah ada di perusahaan, sudah ditetapkan ya. Nah, jadi sebelum melakukan analisis tugas, jadi karyawan harus dibekali tadi dengan kompetensi supaya nanti dia dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya atau kinerjanya baik. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tidak bisa jelaskan lagi. Nah, ini kenapa dilakukan pelaksanaan daripada training. Nah, ini alasnya adalah peraturan kurangnya keterampilan dasar atau poor performance, arti kinerjanya kurang karyawannya, maka dilakukan alasannya untuk melakukan training ya, karena bagian SDM menganalisa bahwa karyawan yang ada di perusahaan tersebut dari segi kinerjanya kurang, sehingga dilakukan pelatihan ya. Maka dilakukan pertama langkahnya adalah melakukan analisis organisasional ya. Jadi di karyawan tersebut apa kekurangannya dari kompetensi yang sudah ada, dari skill, kemudian pengetahuan dan perilakunya ya. Kemudian ada analisis tugas ya. Di analisis tugas artinya setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut dianalisa apakah dia dapat bekerja dengan baik atau tidak. Lalu baru ada analisis individu ya. Ini juga artinya tadi ya, ada skill, ada pengetahuan, dan ada konsep berpikirnya atau perilakunya. Nah, setelah dilakukan analisis, bukan dilakukan pelatihan seperti apa ya. Nah, ini apa yang dibutuhkan peserta. Nah,
tergantung sekarang dari kompetensi tersebut, apakah dari pengetahuannya atau di skillnya atau di perilakunya. Itu ya. Siapa yang dilatih? Ya pasti orang-orang yang akan nanti mengisi jabatan tersebut. Tipe pelatihannya apa? Ya bisa seminar, bisa workshop. Itu ya. Frekuensi pelatihannya seperti apa? Ya bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, tergantung skill atau pengetahuan yang akan di training, gitu ya. Mengirim atau menyelenggarakan sendiri, nanti tergantung perusahaannya, apakah mampu menyelenggarakan sendiri pelatihan atau pelatihannya dilakukan di luar oleh expert ya, atau mengundang para expert di bidang HR ya. Kemudian pelatihan atau program lain ya, tergantung tadi ya. Jadi apa kekurangan daripada karyawan tersebut. Bagaimana mengevaluasinya? Ya jelas tadi ya, setelah lakukan pelatihan pasti dilakukan evaluasi. Evaluasi dalam hal nanti dari skillnya, dari segi pengetahuannya atau perilakunya, tergantung apa yang training tadi. Itu dilakukan evaluasi ya, sesuai dengan analisis ketiga ini. Itu ya. Jadi kita lanjut. Siapa yang menentukan pelatihan udah pasti manajer SDM atau bagian, kalau ada di perusahaan ada pendidikan berarti manajer pendidikan. Itu ya. Nanti diajukan oleh manajer SDM untuk melakukan pelatihan kepada manajer pelatih karyawan. Oke. Nah, perencanaan suksesi. Nah, perencanaan suksesi itu artinya merencanakan ya untuk melakukan pelatihan atau training kepada calon kandidat karyawan yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Nah, itu namanya perencanaan suksesi. Jadi perencanaan suksesi artinya merencanakan ya kandidat karyawan-karyawan yang akan dipromosikan atau mengisi jabatan yang kosong di masing-masing divisi. Itu ya. Ada 3 langkahnya. Pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan kunci. Nah, untuk kunci itu artinya tadi ya, ada 3 hal, ada kompetensinya dilihat seperti apa. Kemudian pengembangan kandidat dari dalam ya, berarti ngambilnya lapangan kosong dari dalam perusahaan itu sendiri karyawannya. Menilai dan memilih. Nah, tadi bagian SDM udah pasti udah tahu pasti siapa yang akan dipilih nanti untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Nah, pengembangan manajemen. Nah, pasti ya, pengembangan manajemen itu adalah segala usaha untuk meningkatkan, pasti ujung-ujungnya adalah meningkatkan kinerja perusahaan. Ya. Untuk meningkatkan kinerja perusahaan udah jelas tadi ya, dengan memberikan pengetahuan. Ya, mengubah sikap atau perilakunya atau konsep cara berpikirnya, kemudian meningkatkan keterampilan. Ya, supaya nanti semua karyawan yang bekerja di perusahaan harus memenuhi kriteria kompetensi. Apa kriteria kompetensi? Ya itu tadi ya, harus terukur pengetahuannya, kemudian terukur skillnya, terukur perilakunya atau konsep berpikirnya, ya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, demikian perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan.